Spekta, balik lagi di Sudut Pandang Podcast. Podcast yang ngajak kamu lihat cerita dari berbagai sisi dan mencari makna di setiap cerita. Aku Mentari dan hari ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi penting banget buat masa depan kita. Yaitu gimana sih cara membentuk mindset finansial sehat sejak dini. Dan hari ini yang pasti aku nggak sendirian nih, karena aku udah ditemenin Kak Ayu, S2 lulusan Manajemen UI dan menjadi salah satu lulusan terbaik loh. Keren banget nggak sih? Aduh, jadi malu. Oke. Halo semuanya, saya Ayu, lulusan S2 dari Manajemen UI. Oke, langsung aja ya Kak. Sekarang kan dunia anak muda itu konsumtif banget. Banyak tren itu yang berubah, terus anak muda tuh sekarang ada istilah FOMO ya mungkin. Jadi ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Jadi seberapa penting sih membentuk mindset finansial itu sejak ini? Oke, Mentari, sebelumnya Kak Ayu ucapin terima kasih sudah ngundang Kak Ayu di sini. Ya, Kak. Oke, kebetulan topik kita kali ini menarik banget ya, gitu. Tentang seberapa penting sih kita istilahnya kayak menguatkan karakter finansial yang sehat sejak dini ke anak gitu. Sebenarnya ini penting banget ya, karena apa yang dipelajari anak-anak sejak kecil itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Untuk itulah harus diajarkan sejak kecil begitu. Oke, berarti uang itu bukan hanya soal untuk membeli barang ya? Betul sekali, jadi uang itu bukan sekedar alat untuk jual beli, tapi lebih dari itu anak harus tahu gimana sih proses untuk mendapatkan uang itu dan secara tanggung jawabnya setelah mendapatkan uang itu bagaimana gitu. Oke, ini relatable banget nih sama zaman sekarang ya. Anak-anak itu susah buat bedain mana kebutuhan sama mana keinginan. Nah, kalau itu gimana Kak kira-kira cara ngajarinnya buat Kak? Oke, jadi secara sudut pandang dari orang dewasa ya, gitu. Sudut pandang dari orang dewasa, baik sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai grandparents atau kakek neneknya, begitu. Gimana sih cara ngajarin anak sejak dini soal finansial? Gitu. Kalau menurut Kayu sih, nah contoh gampangnya nih, ketika kita mengajak anak untuk pergi ke supermarket atau ke mall, misalnya gitu. Terus kita ajak anak untuk misalnya waktu itu membeli alat-alat sekolah gitu. Kalau misalnya kita tanya si anak tersebut butuhnya apa gitu. Kalau butuhnya sesuai dengan kepentingan sekolah is okay. Tapi misalnya kalau anak tersebut kira-kira pengen membeli tas baru yang mahal, kayak misalnya nih in case brand Smiggle ya. Smiggle. Oke, seperti itu. Terus yang harganya tuh kira-kira orang tuanya mungkin sayang ya untuk membeli kayak gitu. Terus habis itu kita akan tanya itu kebutuhan atau keinginan, padahal tasnya itu masih bagus. Nah, itu kayak gitu. Oke, sebenarnya caranya simpel banget ya. Iya. Cuman emang dari milah mana sih ya itu, mana yang cuma sekedar keinginan. Oke. Kalau soal menabung nih Kak, aku tuh banyak dengar dari orang-orang. Sebenarnya menabung tuh harus paksaan sejak kecil. Itu benar ya Kak? Setuju nggak kira-kira? Kalau menurut Kak Ayu sendiri sih, menabung itu sebenarnya bukan paksaan juga sih gitu. Jadi lebih ke kesadaran anak untuk kayak mendisiplinkan diri untuk menabung begitu. Harus tahu manfaatnya dulu. Misalnya kita akan menjelaskan ke anak bahwa menabung itu untuk kondisi darurat misalnya, atau ketika dia pengen sesuatu, misalnya di hari ulang tahun ingin menghadiahi diri sendiri apa hal yang barang yang bagus atau apa, itu tidak perlu minta orang tua gitu. Jadi kontrol untuk ngatur tadi balik ke kebutuhan atau keinginan itu lebih ke situ. Jadi manfaat menabung itu apa sih? Itu tuh dijelaskan dulu, baru mendisiplinkan anak untuk
menabung itu pun tidak terpaku pada besaran yang harus segini gitu ya. Mungkin awalnya ya sedikit dipaksain sih boleh ya untuk mendisiplinkan tadi. Ya kalau sudah jadi kebiasaan itu akan lebih bagus lagi. Berarti yang penting itu konsisten ya. Konsisten, betul. Sedikit tapi konsisten itu lebih bagus. Ya, Ya, setuju sih. iya. Oke, terakhir nih Kak, soal uang sebagai berkah. Itu kira-kira maksudnya apa ya? Oke, jadi uang itu bisa jadi berkah, bisa jadi celaka untuk diri kita. Seperti dua sisi mata uang. Iya, kalau kita bisa membelajarkannya dengan bagus, kontrol terhadap keuangan sejak dini itu bisa bagus, maka itu akan menjadi berkah untuk diri kita sendiri. Kedua, saat kita mengasah empati, ketika kita ingin berbagi dengan orang lain, itu akan menjadi berkah untuk orang lain tersebut. Karena kan banyak orang yang kurang beruntung mungkin dibanding orang tua kita begitu. Jadi kita harus mengalirkan uang tersebut. Nah, itu namanya uang menjadi berkah. Oke, dari sini kita bisa tahu ya guys bahwa uang itu sebenarnya ada sedikit hak orang lain juga. Yes, betul. Oke, terakhir banget nih satu kalimat Apalagi tuh? buat para prospekta di luar sana, satu kunci utama buat membentuk mindset finansial itu sejak dini. Oke, jadi kunci utama daripada finansial, mengajari finansial sehat sejak dini ke anak. Kunci utama adalah keteladanan, Mentari. Keteladanan dari siapa? Dari orang tua, terutama begitu. Karena kebanyakan anak itu akan meniru segala tingkah laku orang tua. Karena kalau kita cuma ngajarin dengan omongan, tapi secara kenyataan orang tua tidak mempraktekkan, maka si anak juga nggak akan tergugah. Oh, mamaku begitu kok, gitu. Oh, mamaku boros kok, kenapa aku nggak boleh? Nah gitu, jadi memang dari orang tua. Karena Keteladanan ya. Oke, hari ini insight yang keren banget ya teman-teman. Terima kasih banyak ya buat Kak Ayu karena sudah mau berbagi di perspektif podcast sudut pandang ini. Sama-sama, Mentari. Oke, jadi sebelum kita ngajarin ke anak, kita emang udah harus matang dulu dari mindset finansial dari itu orang ya. tuanya gitu. Oke. Dan uang bisa menjadi berkah untuk orang lain kalau kita alirkan gitu. Terus tadi menabung adalah penting. Oke, I think it's enough ya Mentari untuk hari ini. Iya. Oke, makasih ya sekali lagi buat Kak Ayu. Iya, terima kasih untuk perspektif semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, dan buat para perspekta nih yang lagi mantengin, semoga obrolan ini bisa jadi perspektif baru buat kalian semua melihat uang dan kehidupan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap lihat hidup dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang. See you and Sudah.